Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedia dari SMA Negeri 9 Kota Tangerang ingin menyampaikan terkait materi tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain. Proses memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan merupakan juga suatu kombinasi keterampilan, pengalaman, dan karakter. Karakteristik pemimpin yang efektif. Seperti apakah? Yang pertama, ia adalah orang yang memiliki visi yang jelas dan kemampuan komunikasi yang baik, memiliki integritas dan kejujuran, kemampuan pengambilan keputusan, empati dan kecerdasan emosional, serta memiliki kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Adapun gaya kepemimpinan itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah autokratis, yaitu pemimpin membuat keputusan sendiri. Kemudian ada demokratis, melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Ada juga laissez-faire. Ini memberikan seorang pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada tim. Kemudian ada transformasional. Ini adalah tipe pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi perubahan. Kemudian ada juga pemimpin yang memiliki gaya situasional, yaitu pemimpin yang dapat menyesuaikan gaya dan situasi. Kecerdasan emosional dalam kepemimpinan adalah hal yang sangat penting, dan yang harus dipahami di sini adalah yang pertama, kesadaran diri, yaitu memahami emosi dan dampaknya. Kedua, manajemen diri. Seorang pemimpin harus mampu mengendalikan emosi dan perilaku. Ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memberikan empati dan pemahaman terhadap orang lain. Dan keempat, manajemen hubungan, yaitu membangun koneksi yang kuat. Seorang pemimpin harus mampu membangun visi dan misi, yaitu menciptakan gambaran masa depan yang jelas dan inspiratif, mengkomunikasikan visi dengan efektif kepada tim, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, serta memotivasi tim untuk berkomitmen pada tujuan bersama. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau peluang, kemudian mengumpulkan dan menganalisis isi informasi, mempertimbangkan alternatif dan konsekuensi, kemudian memilih dan mengimplementasikan solusi terbaik, serta mengevaluasi hasil dan melakukan penyesuaian. Bagaimana cara membangun tim yang efektif? Seorang pemimpin harus bisa. Yang pertama, menetapkan tujuan dan ekspektasi yang jelas. Kedua, mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi. Ketiga, mengenali dan memanfaatkan kekuatan individu. Keempat, mengelola konflik secara konstruktif. Serta memberikan umpan balik dan pengakuan secara teratur. Bagaimana pula dengan delegasi dan pemberdayaan? Yang pertama adalah mengidentifikasi tugas yang dapat didelegasikan. Kemudian seorang pemimpin juga harus bisa memilih orang yang tepat untuk tugas tersebut. Memberikan instruksi dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian seorang pemimpin juga harus bisa memonitor kemajuan tanpa micromanaging. Kemudian memberikan umpan balik dan penghargaan. Seorang pemimpin juga diharapkan mampu mengelola perubahan. Bagaimana? Dengan cara mengantisipasi dan merencanakan perubahan, kemudian mengomunikasikan alasan dan manfaat perubahan, mengatasi resistensi dengan empati dan pemahaman, memberikan dukungan selama proses transisi, serta memantau dan mengevaluasi dampak perubahan. Kepemimpinan dalam krisis, maka apa yang harus dilakukan seorang pemimpin? Yang pertama adalah tetap tenang dan fokus di bawah tekanan. Mengambil keputusan cepat dan tegas, berkomunikasi secara jelas, dan sering menunjukkan empati dan dukungan kepada tim. Adapun etika dalam kepemimpinan, yang pertama adalah menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan prinsip moral, memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan,
Menciptakan budaya etika dalam organisasi. Kepemimpinan lintas budaya, apa maksudnya? Ya, bahwa seorang pemimpin harus memahami dan menghargai perbedaan budaya, menyesuaikan gaya komunikasi dan kepemimpinan, membangun kepercayaan dalam tim yang beragam, mengelola konflik lintas budaya dengan sensitif, memanfaatkan keragaman untuk inovasi dan kreativitas. Pengembangan kepemimpinan yang dapat dilakukan adalah yang utama dalam mengevaluasi kekuatan dan area pengembangan diri. Kemudian mencari mentor dan umpan balik, mengikuti pelatihan dan pendidikan formal, mengambil tantangan dan pengalaman baru, refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Kemudian bagaimana pula dengan kepemimpinan di era digital ini? Yang harus dilakukan adalah memahami teknologi dan tren digital, mengelola tim jarak jauh dan virtual, memanfaatkan data untuk mengambil keputusan, mendorong inovasi dan transformasi digital, menjaga keseimbangan antara teknologi dan manusia. Tantangan kepemimpinan pada masa kontemporer, yaitu mengelola perubahan yang cepat dan ketidakpastian, memimpin tim lintas generasi, menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, mengatasi burnout dan stres di tempat kerja, serta mempertahankan relevansi dalam ekonomi global. Bagaimanakah seorang pemimpin dapat mengukur efektivitas kepemimpinannya? Maka, seorang pemimpin harus bisa melihat kinerja tim dan organisasi, kepuasan dan keterlibatan karyawan, tingkat retensi karyawan, inovasi dan adaptabilitas organisasi, serta pengembangan bakat dan sukses. Kepemimpinan yang bagaimanakah yang diharapkan pada masa depan? Kepemimpinan masa depan adalah kepemimpinan yang merupakan sebuah proses pembelajaran seumur hidup. Kemudian memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas sangat penting, fokus pada pengembangan diri dan orang lain, tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika, inspirasi, dan pemberdayaan adalah kunci kesuksesan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kepemimpinan. Terima kasih.